Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Divanandra Rahmadani dengan NPM 06 2020 107320. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan modul kelima, yaitu treats. Langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan untuk step yang pertama, yaitu implementasi treat dengan treat class sebagai parent. Di sini ada sebuah kelas bernama Coba Lab dengan extend treat, dan untuk di line 11 ada sebuah fungsi void run. Dia akan menampilkan treat berjalan, dan untuk fungsi main sendiri ada objek untuk Coba Lab dan t1.start untuk programnya. Di sini langsung saja saya coba run. Nah, di sini sudah muncul. Jika berhasil, dia akan memunculkan treat berjalan. Oke, lanjut untuk step yang kedua, yaitu pada kelas implement runnable. Nah, di sini untuk step yang kedua ini adalah implementasi treat dengan interface runnable. Di sini ada sebuah kelas implement runnables dengan implement dari runnables. Di sini ada sebuah fungsi void run yang menampilkan sedang berjalan untuk fungsi mainnya sendiri. Di sini ada sebuah objek untuk implement runnable dan sebuah objek untuk T1. Ini saya langsung coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilan sedang berjalan. Selanjutnya saya akan melanjutkan step yang selanjutnya, yaitu di kelas contoh. Di kelas ini merupakan implementasi treat dengan membuat instance dari kelas treat. Di sini ada sebuah kelas contoh dan sebuah fungsi main dengan treat T, yaitu objek dari treat, dan override fungsi dari run. Dia akan menampilkan sedang berjalan. Untuk percobaannya saya langsung menjalankan programnya. Seharusnya dia menampilkan ini. Nah, di sini sudah berjalan. Oke. Untuk step selanjutnya yaitu pada fungsi kelas test treat. Tes. Nah, di sini ada step selanjutnya. Di sini adalah start treat twins. Pada kelas ini dia mengextend dari treat dan override untuk sebuah fungsi run. Dia akan menampilkan sedang berjalan, dan fungsi dari mainnya sendiri dia membuat objek baru bernama T1. Untuk menjalankannya saya akan mencoba. Nah, di sini dia sudah menampilkan fungsi dari run. Di sini sedang berjalan. Lanjut untuk step selanjutnya, yaitu menjalankan treat dengan memanggil metode run. Di sini adalah fungsi kelas dari test call run. Test call run 1 di sini. Nah, di sini untuk nama kelasnya test call run 1 dengan mengextend treat. Di baris ke-10 ada sebuah fungsi run untuk menampilkan sedang berjalan, dan di fungsi main di sini adalah pemanggilan dari fungsi main yang berada pada void run. Untuk tampilan dari programnya di sini
dia menampilkan sedang berjalan. Oke, selanjutnya untuk step yang terakhir adalah permasalahan ketika memanggil method run. Untuk kelas yang pertama yaitu test call run nama kelasnya dan mengextend dari treat sebuah fungsi void run dengan perulangan for integer i bernilai 1 dan i kurang dari 5 dan i bernilai plus. Di sini ada sebuah exception handling try catch dengan treat.sleep dan catch-nya interruption exception e dengan menampilkan nilai e dan for-nya menampilkan nilai i. Selanjutnya untuk void main, fungsi main-nya dia membuat objek dari test call run 2, T1 dan T2. Langsung saja saya untuk menjalankan. Nah, di sini dia akan secara urut menampilkan angka 1 sampai 4 dikarenakan di sini ketentuannya i kurang dari 5 gitu. Lanjut untuk test call start 2. Untuk yang terakhir ini sebuah kelas test call start dengan extend treat sebuah fungsi void run. Di dalamnya terdapat perulangan for i bernilai 1 dan i kurang dari 5 dan i bernilai plus. Di line ke-12 ada exception handling dengan try catch, treat sleep dan catch-nya berupa interruption exception e. Menampilkan nilai dari e dan untuk perulangan for menampilkan dari nilai i. Dari fungsi main-nya dia membuat objek T1 dan T2. Di sini saya akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini dia akan menampilkan angka double ya, 11, 22, 33 dan 44. Untuk analisa perbedaan dari test call run 2, pada test call run 2 dia menjalankan secara berurutan 1, 2, 3, 4 dan dia kembali lagi ke angka 1. Jika untuk pada kelas ini test call start 2 dia langsung menampilkan 2 angka sekaligus. Jadi dia menampilkan 11, 22, 33 dan 44. Mungkin itu saja untuk penjelasan laporan pendahuluan modul 5. Kurang lebihnya saya maaf. Setelah ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari laporan pendahuluan modul ke-6. Baik, terima kasih.